Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa, apa kabar Anda di siang hari ini? Senang sekali, seperti biasa Rehana Mizia dan juga Nadila Saleh kembali hadir pemirsa menyapa Anda di Apa Kabar Indonesia akhir pekan. Yang tentunya kita berharap pemirsa di rumah di akhir pekan ini bisa menikmati akhir pekannya dengan santai, nyaman, karena lagi libur panjang juga, Betul, dengan sate, dengan daging-daging. Betul, daging kurban ya, barangkali masih ada yang berkurban hari ini ya. Tapi sebelum itu kita mending lihat dulu nih informasi pertama ya di Apa Kabar Indonesia akhir pekan ini. Pemirsa, seorang oknum polisi di Medan, Sumatera Utara, Bribtu YP viral setelah diduga terlibat membantu melarikan motor warga yang mau dijual dengan cara bayar di tempat. Pemilik motor juga panik pemirsa. Pemirsa, dari rekaman video amatir terlihat pemilik sepeda motor melakukan transaksi bayar di tempat dengan calon pembeli ditemani Bribtu YP. Calon pembeli tersebut minta izin untuk mengetes sepeda motor tersebut, namun justru melarikannya. Pemilik sepeda motor pun panik. Bribtu YP, teman pembeli, mencoba mengamankan pemilik motor karena dituduh motor tersebut hasil curian. Kejadian ini mengundang perhatian warga sekitar yang kemudian interogasi dan menuding oknum polisi tersebut merupakan komplotan curanmor modus bayar di tempat. Kini personel polisi tersebut telah menjalani pemeriksaan lebih lanjut terkait video viral tersebut dan kemungkinan mendapatkan sanksi secara etik. Bukan dari situ. Ya apa kalau nggak balik apa dilarikan keretaku? Apa aku nggak ke polisi? KTA abang mana? Iya pak, tolong pak. Aku butuh duit pak. Coba lah. Pemirsa, kabar selanjutnya datang dari wilayah Sragen, Jawa Tengah. Wakil Ketua DPRD Kabupaten Ngawi, Jawa Timur, Waluyo Jati Sasono tewas dalam kecelakaan lalu lintas di Tol Sragen, Jawa Tengah. Kedatangan jenazah almarhum diwarnai isak tangis keluarga dan juga kerabat. Beginilah mobil dinas berplat merah yang membawa Wakil Ketua DPRD Kabupaten Ngawi, Jawa Timur, Waluyo Jati Sasono, usai terlibat kecelakaan menabrak truk tronton di Jalan Tol Ngawi Sragen. Akibat kecelakaan tersebut, 2 penumpang tewas di lokasi kejadian akibat luka berat di bagian kepala. Sementara 2 orang lainnya, yakni penumpang dan sopir, mengalami luka-luka. Kedua korban tewas adalah Wakil Ketua DPRD Kabupaten Ngawi, Waluyo Jati Sasono, warga Kedunggular Ngawi, serta Talita Salsabila, 19 tahun, warga desa Margomulyo Ngawi. Kedatangan jenazah Wakil Ketua DPRD Kabupaten Ngawi di rumah duka pada Jumat siang kemarin disambut tangis histeris oleh keluarga korban, serta teman kerja korban di DPRD setempat. Korban dimakamkan di tempat pemakaman umum desa setempat di samping makam keluarga besar almarhum. Sementara jenazah Talita Salsabila juga dimakamkan di hari yang sama di TPU desanya. Dari hasil olah TKP, Kasat Lantas Polres Sragen, Jawa Tengah menuturkan kecelakaan karena pengemudi mobil korban diduga kurang konsentrasi sehingga mobil oleng ke kiri dan masuk ke jalur 1. Karena jarak sudah dekat, mobil korban lalu membentur bagian bak belakang truk tronton dan terjadilah kecelakaan. Kendaraan truk berjalan di jalur lambat, sedangkan kendaraan Fortuner berjalan di lajur cepat. Nah, sesampainya di TKP, kemudian kendaraan Fortuner kehilangan kendali yang penyebabnya sedang dalam penyelidikan, sehingga membentur kendaraan bak truk. Atas kejadian tersebut, kemudian mengakibatkan 2 korban meninggal dunia dan 2 korban luka ringan yang sekarang ini dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Sragen. Ketua DPRD Kabupaten Ngawi, Yuwono Kartiko, tak menyangka bahwa korban yang hendak mewakili dirinya menghadiri undangan sholat Idul Adha di Kabupaten Karanganyar malah meninggal akibat kecelakaan di Tol Sragen.
kami sangat kehilangan karena beliau adalah sosok yang hangat, sosok yang ramah, sosok yang cerdas, sosok yang pintar, rajin, dan kami sudah begitu saling mengenal, interaksi, dan sekarang beliau meninggalkan kita pada hari yang bagus di sisi Allah. Ini adalah tanda-tanda yang husnul khotimah, meninggal pada saat Jumat Akbar, saat Haji Akbar. Korban yang merupakan Ketua DPC Partai Gerindra Ngawi ini selain dikenal sebagai sosok yang baik, juga menjadi panutan bagi anggota dewan lainnya yang lebih muda. Dari Sragen, Jawa Tengah dan Ngawi, Jawa Timur, Mahfira Putri dan Miftahul Ervan, tim TV One mengabarkan. Pemirsa, masih dalam momen rangka Hari Raya Idul Adha, kita hadirkan informasi mengenai sapi yang tantrum, pemirsa, di mana sejumlah sapi kurban di beberapa daerah mengamuk saat akan disembelih. Ya, pemirsa, bahkan diantaranya ada yang menimbulkan korban luka-luka. Kehebohan terjadi di Jalan Kepiting, Kecamatan Kota, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, saat seekor sapi kurban kabur dari kawasan pondok pesantren. Sapi berbobot setengah kuintal ini berontak, bahkan berlarian hingga ke jalan raya saat hendak ditangkap warga. Khawatir sapi semakin berontak, warga pun melaporkan kejadian ini kepada pihak Damkar Banyuwangi. Setelah 2 jam lebih terjadi aksi kejar-kejaran, akhirnya sapi berhasil tertangkap oleh petugas damkar di kawasan Kelurahan Kertosari. Lantaran pergerakan sapi yang agresif, akhirnya pihak pondok pesantren menyetujui sapi tersebut disembelih di tengah jalan raya usai berhasil ditangkap. Lepas di Mall Kartini. Sapi lepas, kacau. Diduga karena stres, seekor sapi kurban lepas dan berlari ke jalan protokol di Kota Bandar Lampung, Lampung. Peristiwa ini sempat menghebohkan warga dan pengguna kendaraan yang melintas di lokasi kejadian. Beruntung dalam peristiwa itu tidak menimbulkan korban. Hewan kurban seberat 300 kg tersebut kemudian berhasil ditangkap kembali setelah sempat kabur sejauh 2 km. Sapi lepas boy, Mall Kartini tuh. Seekor sapi milik warga Prangwedanan Potorono, Banguntapan, Bantul, Yogyakarta lepas saat dituntun untuk disembelih. Sapi berlari menyusuri jalan-jalan kampung sehingga menimbulkan kepanikan warga. Puluhan penduduk berusaha untuk menangkap sapi yang lepas tersebut. Beruntung ada warga yang memiliki sapi betina yang dibawa untuk menjinakkan sapi yang kabur hingga akhirnya sapi berhasil ditangkap dan disembelih untuk kurban. Di sepeda halangan. Ayeuna tinggal kagak joy. Video CCTV merekam detik-detik seekor sapi mengamuk dan menyeruduk sejumlah anak-anak dan orang dewasa di kawasan Gang Pabrik Kulit Selatan, Bojong Loa Kaler, Kota Bandung. Akibat peristiwa tersebut, 3 anak terluka, bahkan 1 diantaranya mengalami patah tulang tangan dan harus dilarikan ke rumah sakit. Selain itu, sejumlah ibu-ibu juga mengalami luka-luka, serta 1 sepeda motor milik warga rusak. Menurut panitia kurban, diduga sapi tersebut stres melihat kerumunan orang banyak. Aduh, ya ini. Bener aja potong tuh pengen tadi cerita. Usai kejadian, sapi yang mengamuk tersebut telah berhasil diamankan di halaman rumah warga. Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, kami hadirkan kabar selanjutnya untuk Anda. Di mana memang momen Idul Adha ini ya, Rare, ini tidak pernah terlepas dengan drama dari sapi kurban. Betul, sapi-sapi tantrum. Betul sekali, memang ini viral sekali di media sosial. Karena salah satunya juga pemirsa, seekor sapi ini masuk ke Indomaret di kawasan Jalan Ahmad Yani, Kecamatan Seberang
Ulu 2 Palembang. Dari rekaman CCTV terlihat sapi tersebut masuk ke toko hanya dalam hitungan menit dan tidak ada barang di toko yang rusak. Meski begitu, pemirsa, sapi tersebut merusak satu motor milik pegawai. Sapi masih nuangin nah. Min. Sapi masuk nuangin nah. Pacak lepas tuh sapi ni nah. Masuk sini. Pas bukan gitu lagi sih. Iya. Pemirsa, kebakaran terjadi di kawasan padat penduduk di daerah Jakarta Utara. Momen ini juga bertepatan dengan Hari Raya Idul Adha. Akibatnya pemirsa, banyak warga yang terpaksa untuk mengungsi. Api membakar bangunan semi permanen yang berdiri di atas lahan seluas 3 hektar di Jalan Empang, Damai, Rawa Indah. Material bangunan yang mudah terbakar membuat api cepat menjalar hingga menghanguskan ratusan rumah warga. Akibat peristiwa ini, sedikitnya 3.200 jiwa atau sekitar 800 kepala keluarga terpaksa mengungsi akibat peristiwa ini. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah mendirikan sejumlah tenda darurat untuk menampung para korban. Dinas Sosial dan BPBD DKI Jakarta juga turut menyalurkan bantuan logistik dan makanan sejak Jumat malam. Pemirsa, di momen Idul Adha ini seperti apa ya suasana pembagian daging hewan kurban di Masjid Istiqlal? Kami akan hadirkan informasinya sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Anda masih bersama kami pemirsa di Apa Kabar Indonesia. Pemirsa, pemerintah Provinsi Jakarta tengah menggodok wacana program pemberian fasilitas Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan pemirsa untuk hewan peliharaan. Dalam rangka untuk menggodok wacana program pemberian fasilitas Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan untuk hewan peliharaan di Provinsi Jakarta, anggota DPRD Jakarta, Hardianto Kenneth, meninjau Pusat Kesehatan Hewan atau Puskeswan Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian di Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Kedatangan anggota DPRD Jakarta dari fraksi PD Perjuangan ini untuk melihat langsung kondisi fasilitas kesehatan hewan, termasuk shelter hewan atau tempat perawatan hewan yang diselamatkan dari jalanan. Pemprov Jakarta sendiri saat ini tengah menggodok wacana program pemberian fasilitas BPJS Kesehatan kepada hewan peliharaan warga Jakarta. Kita kan nggak tahu latar belakang ekonomi orang. Ya, dengan BPJS ini justru meringankan. Ya, nanti kita pakai microchip. Jadi BPJS gini loh, BPJS saya maunya gini loh, BPJS ini harus peliharaan kucing atau anjing yang punya microchip, jadi terdata semua. Nah, punya microchip baru kita bisa berikan layanan BPJS. BPJS itu memang konsep kita ya, BPJS hewan. Jadi mungkin nanti bisa kita sinkronkan juga dengan nanti KJP, ya seperti itu. Nanti kita cari nanti skema yang paling menguntungkan atau yang masuk akal. Seperti jadi ini masih tahap wacana, tapi tidak menutup kemungkinan nanti juga akan kita realisasikan secara maksimal seperti itu. Program BPJS Kesehatan untuk hewan peliharaan ini bertujuan untuk menciptakan Jakarta yang ramah, bukan hanya untuk manusia, tetapi juga untuk hewan peliharaan. Dari Jakarta, Robin Freddy, TV One mengabarkan. Pemirsa, dalam upaya meningkatkan sinergitas dan juga kerjasama dengan tokoh agama dan juga masyarakat, ini Polresta Sidoarjo memotong dan membagikan puluhan sapi dan kambing kurban. Di momen Hari Raya Idul Adha ini digunakan jajaran Polresta Sidoarjo untuk membagikan 27 ekor sapi dan 63 ekor kambing kurban kepada masyarakat Sidoarjo, Jawa Timur.
Kapolresta Sidoarjo Kombes Pol Christian Toping menegaskan pemotongan dan pembagian puluhan hewan kurban ini sengaja digelar selain untuk merayakan Hari Raya Kurban juga sebagai salah satu upaya Polresta Sidoarjo meningkatkan sinergitas dan kerjasama antar Polri dan masyarakat dalam menciptakan situasi Katimbas yang aman dan kondusif di wilayah Sidoarjo. kambing, 27 sapi dan 63 kambing yang kita lakukan penyerahan maupun kita distribusikan dan kita lakukan penyembelihan. Pemirsa, sapi kurban Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka telah dipotong di Masjid Istiqlal Jakarta pada hari Sabtu pagi. Sapi kurban dari Presiden Prabowo yang bernama Brawijaya berbobot 1,25 ton. Sementara sapi kurban dari Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang diberi nama Jack ini berbobot sekitar 1 ton. Dua sapi berjenis limousin itu pemirsa diolah menjadi makan bergizi gratis untuk 2.000 anak yatim asal Jabodetabek. Ribuan anak yatim tersebut akan menerima daging kurban olahan dari Presiden Prabowo di Masjid Istiqlal Jakarta pada Minggu 8 Juni 2025 esok. Pemirsa, untuk mengetahui bagaimana jalannya penyembelihan hewan kurban dan pembagian hewan kurban, kita sudah terhubung dengan rekan kami Yolanda Chaniago langsung dari Masjid Istiqlal Jakarta. Yolanda, apakah pembagian sapi kurban ini telah selesai dilakukan atau seperti apa? Silakan. Ya baik, selamat siang Rehana, Nadila dan juga pemirsa. Pada siang hari ini masih berlangsung proses penyembelihan hewan kurban di Masjid Istiqlal, di mana tadi proses penyembelihan hewan kurban berlangsung dari pukul 7 pagi dan dengan total hewan kurban sebanyak kurang lebih 136 hewan kurban. Di antaranya terdapat 55 ekor sapi dan juga 81 ekor kambing. Dan tadi juga proses penyembelihan dimulai dengan hewan kurban milik Bapak Presiden Prabowo Subianto dan juga Wakil Presiden Rakabuming Raka, di mana Presiden Prabowo Subianto sendiri memberikan 1 ekor sapi bernama Brawijaya dengan berat 1,25 ton. Sedangkan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka sendiri memberikan 1 ekor sapi kepada pihak Istiqlal bernama Jack dengan berat 1 ton seperti itu. Dan nantinya daging kurban milik Bapak Presiden dan Wakil Presiden ini tidak didistribusikan kepada masyarakat, melainkan dijadikan masakan begitu ya, untuk nantinya diberikan kepada anak yatim, kurang lebih 2.000 anak yatim yang dilakukan dengan acara makan bergizi bersama besok pada pukul 9 di Masjid Istiqlal yang dihadiri oleh kurang lebih 2.000 anak yatim piatu dari berbagai wilayah Jabodetabek. Dan siang hari ini sendiri Nadila, Rehana dan juga pemirsa, sudah nampak di belakang saya antrian dari beberapa masyarakat, perwakilan masyarakat dari lembaga yang sudah memberikan proposal untuk pengambilan daging di Masjid Istiqlal sendiri, karena memang mengingat pembagian daging di Istiqlal tahun ini tidak didistribusikan langsung kepada masyarakat satu persatu begitu ya, melainkan melalui proposal yang diberikan kepada pihak Istiqlal. Dan pada siang hari ini sudah terdapat kurang lebih 300 proposal dari lembaga seperti masjid taklim dan juga pesantren yang di-ACC oleh pihak Istiqlal sendiri, di mana nanti pemberian dagingnya tidak sesuai dengan jumlah yang dicantumkan di proposal, karena memang banyak proposal yang diajukan untuk pengambilan daging ini sendiri. Tadi saya sempat berbincang bersama salah satu panitia yang mengatakan bahwa untuk pembagian daging ini sendiri diberlakukan seperti misalnya dicantumkan di proposal 100 kilo namun diberikan sebanyak 50 kilo, karena mengingat pengajuan proposal untuk pengambilan daging sendiri cukup banyak dan antusiasme dari warga cukup banyak seperti itu ya, yang mengajukan proposal untuk pengambilan daging ini sendiri seperti itu. Dan juga
siang hari ini masih diberlangsungkan proses pemotongan dan penyembelihan kambing, karena tadi dari pukul 7 hingga pukul 11 siang hari, kurang lebih 11 siang hari, proses penyembelihan 55 ekor sapi baru saja selesai dan kemudian dilanjut dengan proses penyembelihan 81 ekor kambing seperti itu ya. Dan untuk proses penyembelihan ini sendiri dibantu oleh kurang lebih 75 tim penjagal dan juga 100 lebih panitia dari pihak penyelenggara hewan kurban Masjid Istiqlal sendiri. Tadi kami sempat berbincang bahwasanya proses penyembelihan ini diperkirakan selesai pada pukul 5 sore hari nanti, dan memang terlihat di belakang saya masih banyak perwakilan masyarakat yang datang dari lembaga-lembaga tertentu untuk melakukan pengambilan daging hewan kurban, di mana pengambilan ini sendiri melalui alur begitu ya, setelah memberikan proposal dan di ACC dari pihak Istiqlal sendiri, kemudian langsung melakukan verifikasi data atau penyocokan data, di mana disesuaikan nama pemberi proposal, lembaga pemberi proposal, baru bisa dibagikan dagingnya, kemudian melakukan sesi dokumentasi untuk menjadi bukti begitu bahwasanya sudah menerima daging dari pihak Masjid Istiqlal sendiri. Sementara demikian, Rehana Nadila kembali ke studio. Baik, terima kasih Yolanda Caniago atas laporan Anda langsung dari Masjid Istiqlal. Selamat kembali beraktivitas. Dan pemirsa, kami harus jeda terlebih dahulu. Sejenak kami akan hadirkan informasi tentang Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia yang meninjau area pertambangan Pulau Gak di Papua Barat. Kami hadir saat lagi, tetaplah bersama kami. Masih bersama kami pemirsa di Apa Kabar Indonesia Akhir Pekan. Pemirsa, beberapa hari belakangan ini tagar Save Raja Ampat bergaung di media sosial. Aktivis lingkungan pun pemirsa membagikan video mengenai kerusakan alam akibat aktivitas pertambangan di kawasan Raja Ampat. Ya, pemirsa, pemerintah pun segera turun tangan. Menteri SDM Bahlil Lahadalia menyatakan IU perusahaan tambang ini sementara selama proses verifikasi. Sementara Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal Nurofik ini menyatakan akan mengambil langkah-langkah hukum. Tagar Save Raja Ampat memenuhi sosial media beberapa hari terakhir. Jutaan unggahan membanjiri sosial media mulai dari aktivis lingkungan hingga warganet. Mereka menolak keras tambang nikel yang mengancam keindahan Raja Ampat, salah satu ekosistem laut terkaya di Indonesia. Dalam gaungan di sosial media, mereka menuntut untuk melindungi Raja Ampat, jangan sampai mengorbankan ekosistem demi industri. Aktivis lingkungan Greenpeace menyatakan ada sejumlah perusahaan yang melakukan aktivitas pertambangan nikel di Raja Ampat. Kami sebenarnya Pak, ini persoalan yang serius gitu yang harus ditanganin, karena memang kita ketahui Raja Ampat itu adalah wilayah yang seharusnya dilindungi dan juga itu merupakan destinasi wisata yang sangat penting dan wilayah yang kaya akan biodiversitas di Indonesia termasuk di dunia gitu ya. Dan sebagian besar itu sudah ditetapkan sebagai Global Geopark oleh UNESCO gitu. Dan ada perusahaan tambang yang aktif di sana, ada 5 gitu yang aktif, dan 3-nya sudah melakukan aktivitas dan 1 sedang akan memulai proses eksplorasi ya di wilayah itu gitu. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia angkat bicara atas viralnya operasi pertambangan nikel di Raja Ampat, Papua Barat Daya. Dari 5 izin usaha pertambangan yang terdata oleh Kementerian ESDM, dipastikan hanya 1 yang beroperasi di kawasan tersebut, yaitu PT GAG Nikel yang merupakan anak perusahaan dari PT Antam Indonesia. Untuk sementara status IUP PT GAG Nikel dihentikan sementara hingga proses verifikasi lapangan. Ada beberapa, mungkin ada 5 setelah saya mendapat laporan dari Dirjen. Nah, yang beroperasi sekarang itu hanya 1, yaitu PT GAG. PT GAG ini, GAG Nikel ini yang punya adalah Antam, BUMN. Sekali lagi saya ulangi,
yang beroperasi itu adalah PT GAK Nikel yang punya Antam. Sekarang dengan kondisi yang seperti ini, kita harus cross check. Karena di beberapa media yang saya baca, ada gambar yang diperlihatkan itu seperti di Pulau Panemo. Panemo itu pulau prawisatanya Raja Ampat. Saya sering di Raja Ampat. Pulau Panemo dengan PT Pulau GAK itu kurang lebih sekitar 30 km. Nah, agar tidak terjadi kesimpang siuran, maka kami sudah memutuskan lewat Dirjen Minerba untuk status daripada IUP PT GAK yang sekarang lagi mengelola, itu kan cuma satu ya. Itu kami untuk sementara kita hentikan operasinya. Sementara Menteri Lingkungan Hidup atau Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Hanif Faisal Nurofik menyatakan akan mengambil langkah hukum terkait eksploitasi tambang nikel di Raja Ampat, Papua Barat Daya yang viral dan diprotes aktivis lingkungan. Kami lakukan mapping, secepatnya kami akan ke sana atau paling tidak kami akan segerakan ambil langkah-langkah hukum terkait dengan kegiatan di Raja Ampat setelah melalui kajian-kajian yang ada di kami. Insya Allah dalam waktu segera saya akan berkunjung ke Raja Ampat melihat langsung apa yang kemudian digembar-gembarkan oleh media dan masyarakat. Kawasan Raja Ampat merupakan destinasi wisata unggulan Indonesia dan masuk dalam daftar UNESCO Global Geopark. Letaknya yang berada di jantung kawasan segitiga terumbu karang menjadikan Raja Ampat rumah bagi keanekaragaman hayati terbesar di bumi. Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, masih tentang perkembangan kabar yang sama. Menteri Energi dan juga Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia meninjau area pertambangan Pulau GAK, Papua Barat. Kunjungan ini sebagai upaya observasi dan aktivitas dan juga regulasi tambang nikel yang sedang dihentikan sementara. Kunjungan ini sekaligus menjadi kali pertamanya pemirsa dalam melihat kondisi pertambangan aktif area reklamasi, hingga berdiskusi dengan masyarakat setempat dan juga karyawan PT GAK Nikel. Bahlil menilai kondisi areal pertambangan melebihi ekspektasinya. Tidak hanya proses produksi yang memperhatikan keberlanjutan sekitar, namun juga reklamasi pasca tambang. Datang ke sini untuk mengecek langsung aja kepada seluruh masyarakat, dan teman-teman kan sudah lihat dan saya melihat secara objektif apa sebenarnya yang terjadi, dan hasilnya nanti dicek oleh tim saya. Ada wawancara Pak Dirjen. Tapi perasaannya Pak Menteri? Pak Menteri sudah di sini seperti kampung saya. Di sambutan masyarakat di sini seperti apa Pak Menteri? Pak Menteri, sambutan masyarakat seperti apa Bang? Tolong penjelasan yang detail. Baik. Pak Menteri, setelah ini mau kemana Pak? Kembali ke Sorong, agenda lain lagi. Abang mancing kapan Bang? Jalan, sambil jalan. Pak Menteri, makasih Bang. Hati-hati Pak Menteri, selamat sampai tujuan. Bapak sehat selalu Bapak. Ayo, udah. Bapak di tengah sini. Pemirsa, sebuah video yang memperlihatkan seorang pelajar SMP bernama Ajril di Kota Bandung, Jawa Barat yang diduga diculik menjadi viral di media sosial. Kami akan hadirkan informasi selengkapnya usai jeda. Tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Akhir Pekan. Masih bersama kami pemirsa di Apa Kabar Indonesia Akhir Pekan, kami hadirkan kabar selanjutnya untuk Anda. Pemirsa, sebuah video yang memperlihatkan seorang pelajar SMP bernama Ajril di Kota Bandung, Jawa Barat yang diduga diculik menjadi viral di media sosial. Dalam video tersebut, Ajril dibawa oleh seorang pria, orang tua dan saudara tiri. Saudara pemirsa dari pelajar SMP itu sudah melapor polisi. Di depan, aja di belakang. Inilah rekaman CCTV yang menjadi viral saat seorang pelajar SMPN 1 Bandung diduga hilang dibawa orang tak dikenal saat berbelanja di minimarket. Dalam rekaman CCTV itu, seorang pelajar tampak bersama seorang pria. Ayah dari pelajar tersebut bersama keluarga mengetahui hilangnya pelajar tersebut lantaran tidak ada kabar dan sampai seharian tidak pulang.
Bahkan pihak keluarga sempat menghubungi ponselnya namun tidak aktif. Kejadian tersebut terjadi pada 3 Juni 2025 lalu. Saat itu, pelajar bernama Ajril itu hilang saat pergi ke minimarket yang tidak jauh dari rumahnya. Awalnya, keluarga belum lapor polisi dan mencari ke saudara dan teman hingga sekolah, namun tidak ada kabar juga. Akhirnya, pihak keluarga pun melapor ke Polrestabes Bandung. Namun hingga saat ini, pelajar SMP itu belum diketahui keberadaannya. Ada pergerakan anak saya terakhir tuh di mana dan kemana gitu maksudnya itu sih ya, mungkin kalau lihat CCTV itu ya agak sedikit ada sedikit jelas arahnya gitu. Aja di belakang. Keluarga berharap korban segera ditemukan pihak kepolisian dan pulang dengan selamat. Pencarian telah dilakukan di sejumlah tempat, namun belum membuahkan hasil. Dari Bandung, Jawa Barat, Cepi Kurnia, TV One mengabarkan. Dan pemirsa, untuk mengetahui perkembangan hilangnya anak yang diduga diculik, kita sudah bersama dengan Ibu Dina yang merupakan keluarga dari korban ataupun pengasuh dari korban. Selamat siang, Bu Dina. Iya. Baik, Bu Dina, tentunya kami turut prihatin dengan apa yang terjadi kepada keluarga Ibu. Mungkin bisa dijelaskan, Bu, terakhir kali melihat korban ini kapan, Bu? Kalau untuk terakhir melihat di hari Selasa sore, untuk terakhir ngelihatnya sih, Kak. Oke, apakah ada orang terdekat yang mungkin barangkali dicurigai membawa anak tersebut, Bu Dina? Kebetulan memang di sore hari saya tuh melewat sebelum CCTV itu beredar, memang saya tegur Ajril. Dan saya mengatakan, Ajril pulang, karena kan paginya dia memang tidak sekolah gitu. Jadi saya tegur untuk Ajril pulang. Nah, setelah saya ditaruh motor saya ke rumah, saya balik lagi untuk menegur kembali. Ternyata Ajril sudah tidak ada. Tapi kebetulan di hari itu memang dia sempat pulang, kebetulan kakaknya yang melihat gitu. Dan menghilangnya memang di Rabu pagi. Oke. Baik, Bu Dina, mungkin bisa dijelaskan dari awal kronologinya seperti apa, Bu, hingga kemudian dinyatakan hilang hingga saat ini? Mungkin kalau kronologi bisa dibantu sama ini. Silakan. Mungkin saya Aldi selaku kakaknya Kak, yang dimana mungkin dari mulai kehilangan itu atau dicurigainya tuh dari hari Selasa sore, karena dia itu awalnya ketemu dengan salah satu orang asing, yang dimana untuk ciri fisiknya itu seperti orang timur gitu, dengan ciri tidak terlalu tinggi dan juga kulit hitam, dan dimana itu tuh di sekitar lingkungan kita pun nggak ada yang mengenal, bahkan pas dia pulang ke rumah dan si orang asing ini menunggu di dekat masjid atau dekat warung, itu tuh sempat digap juga oleh tetangga, dan ditanya, ternyata dia mengaku sebagai saudara kita dari Tasik, sedangkan saya sendiri bahkan keluarga sendiri tidak ada yang mengenal bahwa kita tuh punya saudara dari Tasik dengan ciri fisik seperti itu, kita tidak pernah mengenal dan tidak pernah kenal. Dan setelah itu setelah pulang dari minimarket, lalu si pria itu menunggu di sekitar warung. Adik saya tuh berpapasan sama saya pas dia mau ke warung lagi gitu. Jadi adik saya setelah dari minimarket itu pulang ke rumah, setelah pulang ke rumah dia balik lagi ke warung tersebut, yang dimana berpapasan dengan saya ketika saya sudah pulang kerja. Di sekitar jam 5-an, di situ saya pulang kerja, terus saya kerja lagi di malam harinya dan pulang di jam 9 malam itu adik saya sudah ada di rumah gitu. Ada di rumah di sekitar jam 9 malam, dan saya cek lagi di jam 1 malam,
masih ada, di jam 3 malam juga masih ada. Nah, dan dicurigainya di CCTV di sore hari itu dia pergi bersama seorang yang tidak dikenal di sore hari menggunakan GrabCar, yang dimana di pesannya itu menggunakan aplikasi yang dari pemilik warung gitu. Untuk HP-nya itu dari pemilik warung untuk pemesan di online gitu. Di mana bukan memakai device dari Azril itu sendiri atau dari orang asing itu sendiri. Jadi untuk pemesanan GrabCar-nya itu dia menggunakan dari HP orang lain gitu. Seperti itu. Dan lanjutnya ketika saya cek di jam 3 malam itu dia masih di jam 3 malam dini hari di hari Rabu itu masih ada. Dan ketika saya akan hendak bekerja di jam 8 lebih 10 kurang lebih adik saya sudah tidak ada dan saya pergi kerja lalu pulang lagi ke rumah, ternyata belum ada kabar dan tidak bisa dihubungi lewat WhatsApp ataupun telepon seluler. Sehingga kami kira mungkin akan dibawa oleh tersangka tersebut ya Bu ya, yang dimana ada praduga ke situ sebenarnya. Dan juga sampai sekarang pun masih belum ada kabar terkait ada kabarnya aja. Oke, Mas barangkali sudah mencoba melakukan pencarian ke teman-temannya, ini bagaimana nih Mas? Kalau untuk pencarian memang dari orang tuanya juga di-share lewat grup orang tua juga sudah, lewat media sosial dari berbagai media sosialnya juga sudah, kita lacak di CCTV area terdekat juga sudah. Oke, baik Ibu Dina dan juga Mas, ini mungkin sekaligus juga bisa memberikan informasi kepada masyarakat yang kemudian melihat korban ini terakhir kali memakai baju warna apa, ciri-cirinya seperti apa, mungkin bisa dijelaskan? Kalau baju sih sepertinya pakai baju warna kuning ya. Kalau baju di hari Selasa tuh masih sama seperti ini Kak. Dia baju warna kuning, rambutnya ikal, kulitnya sawo matang, kurang lebih tingginya 155. Oke, Mas sama Mbak barangkali ada kecurigaan korban ini berada di mana atau dibawa oleh pihak siapa? Adakah kecurigaan seperti itu? Kalau kecurigaan yang kita review di hari sebelumnya sih cenderung curiga di hari sebelumnya dengan pria tersebut ya Kak ya. Dan kalau misalnya memang curiganya sih seperti itu kayak ke orang tersebut gitu ya, karena kan interaksi terakhir sama yang dicurigai hari sebelumnya gitu Kak. Oke, baik. Terima kasih Mas dan juga Ibu Dina sudah bergabung dan juga berbincang bersama dengan kami mengenai bagaimana kronologi hilangnya korban, dan semoga kami juga turut prihatin dengan apa yang terjadi ya. Dan kita berharap bersama-sama semoga korban segera ditemukan dalam kondisi yang baik. Terima kasih. Sehat selalu. Dan kita harus jeda terlebih dahulu ya Rey. Sesaat lagi Apa Kabar Indonesia Akhir Pekan masih akan kembali untuk Anda dengan sejumlah kabar menarik lainnya. Tetaplah bersama kami. Sebanyak 120 jemaah haji asal Aceh terlantar tidak mendapatkan tenda di Mina, Arab Saudi. Jemaah haji pemirsa terlantar, Tim UAS Haji DPR RI mendapatkan laporan dari jemaah haji Indonesia yang terlantar di Mina, Arab Saudi. Sebanyak 120 jamaah yang didominasi lansia terlantar di luar tenda dan dalam kondisi memprihatinkan. Jamaah ini pemirsa diketahui berasal dari Aceh. Jamaah haji yang terlihat lelah ini tidak dapat masuk ke dalam tenda lantaran tenda jamaah sudah terisi penuh. Pihak syarika berencana mengevakuasi jamaah ke rumah sakit yang jaraknya sejauh 8 km lokasi lempar jumroh. Ini kondisinya Pak, ini yang belum mendapat tenda sama sekali, jangankan tempat tidur. Ini semua. Ya. Ini sekitar 150 orang lagi yang tidak mendapatkan tempat. Ini penempatan di Mina ini, pelaksanaan tempat, bukan pelaksanaannya, tempatnya itu sistemnya siapa duluan menempati, dialah yang akan menempati. Tidak lagi beraturan, misalkan nanti dari Jawa Barat masuk duluan ke pemondokan, dia melihat yang kosong langsung ditempati. Tidak ada terarah begitu, ini khusus Aceh nggak ada, sudah bercampur bau.
Pemirsa, kami akan ajak Anda untuk memantau bagaimana proses pelaksanaan ibadah haji yang berlangsung di Mekah, Arab Saudi. Sudah ada rekan kami, Sira Safira, yang sudah siap mengabarkan untuk Anda. Sira, apa kegiatan yang berlangsung di hari kedua Lebaran Idul Adha di Mekah saat ini? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Nadila dan Rehana. Alhamdulillah wa syukurillah, kami pagi tadi ketika selepas sholat subuh, pukul 5 waktu Arab Saudi, kami langsung bergerak menuju ke Jamarat untuk melakukan lempar jumroh. Lempar jumroh pada hari ini, alhamdulillah tidak terjadi kerumunan dari jemaah. Kalau dibandingkan kemarin itu pada pukul 5.30 waktu Arab Saudi kami baru bergerak. Dan ketika lagi dalam perjalanan menuju ke Jamarat, memang terjadi kerumunan jemaah karena banyak sekali jemaah yang baru bergerak dari Musdalifah menuju ke Mina untuk sama-sama melakukan lempar jumroh di Jamarat. Nah, pada saat itu terjadi padatan yang luar biasa. Tetapi ketika kami lakukan lempar jumroh, alhamdulillah berjalan dengan baik. Dan pada hari ini, senang sekali, alhamdulillah, kami merasakan sekali bagaimana kita diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melakukan lempar jumroh. Kita tadi sudah melakukan bersama-sama dengan rombongan, berjalan, kemudian kita juga melakukan lempar jumroh, yaitu ula, wusta, dan juga aqobah. Nah, ketika kita sama-sama melakukan lempar jumroh ini, alhamdulillah berjalan dengan lancar dan tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan. Insya Allah kita sama-sama bisa meneguhkan hati, memantapkan keimanan kita, ketakwaan kita untuk melawan godaan syaitan yang terkutuk. Kalau kita berbicara mengenai lempar jumroh sendiri, ada makna yang sangat mendalam. Bagaimana kita bisa meneladani apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Ketika Nabi Ibrahim dibisikkan oleh setan untuk tidak mengikuti perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Ibrahim tetap teguh, tetap beriman, tetap dengan ketakwaannya, kemudian menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga berhasil melawan godaan dari syaitan. Doakan kami, apa yang tadi kami sudah lakukan, insya Allah juga bahkan keimanan kami, ketakwaan kami tetap beriman dan juga bisa melawan dari godaan syaitan yang terkutuk. Kemudian, kalau kita berbicara mengenai cuaca, saat ini memang sudah pukul 11:53 waktu Arab Saudi. Luar biasa, Masya Allah, terik sekali. Nah, kondisi-kondisi seperti ini ketika kita berjalan kembali, memang pada saat tadi pagi, dari Jamarat kita berjalan kembali masih pagi hari ya. Jadi sekitar pukul 7 pagi, pukul 6:30 pagi bahkan, itu sepanjang jalan Masya Allah teduh sekali karena kita diberikan bantuan oleh petugas-petugas sekitar 500 meter yang selalu menyiramkan air kepada kita. Jadi kita cukup mendekatkan diri, kemudian nanti akan disiramkan air, itu sangat-sangat membantu. Karena apa? Supaya kita tidak mengalami dehidrasi. Kemudian juga dari pemerintah Arab Saudi memang sudah mempersiapkan bagaimana supaya kondisi di perjalanan kita ini di Ar-Musna ini, untuk seluruh ibadah di Ar-Musna ini dimudahkan, diberikan kemudahan dengan teknologi-teknologi memang sudah disiapkan, seperti adanya water sprinkle yang memang membantu kita ketika kita lagi berjalan ada air yang membasahi gitu. Kemudian juga kalau berbicara mengenai pemerintah Arab Saudi juga memantapkan, menekankan bahwa tidak ada haji yang tanpa izin. Artinya dengan memantapkan seperti ini, insya Allah tidak ada lagi ditemukan haji ilegal. Karena itu juga demi keselamatan kita sendiri sebagai jamaah. Mengapa demikian? Jika terjadi kerumunan dengan kita yang memiliki haji ilegal, memiliki kartu nusuk, itu membantu kita. Karena ketika kita terdeteksi ada di suatu keramaian yang sangat penuh, itu petugas haji langsung, petugas dari sapam dan juga penjaga keamanan yang berada di Arab Saudi itu akan membantu bagaimana caranya kerumunan itu tidak semakin membuat jemaah ini sesak. Begitu, doakan kami, Nadila dan Rehana, kami kembalikan ke studio. Baik, terima kasih Sira Safira atas laporan Anda langsung dari sana. Selamat kembali beraktivitas dan juga beribadah. Semoga Allah senantiasa melindungi Sira dan juga teman-teman di sana. Ya, pemirsa, hari ini jamaah haji melakukan lempar jumroh yang kedua. Lebih dari 1 juta jemaah secara bergelombang datang ke Jamrat untuk melakukan lempar jumroh. Mereka melakukan lempar jumroh, pemirsa, di Wusta dan juga Aqabah. Terlihat jemaah memadati pintu masuk Jamrat dan semua lantai Jamrat terlihat penuh oleh jemaah petugas kesehatan
keamanan dan kebersihan terus bersiaga untuk memastikan keamanan dan keselamatan para jemaah. Pemirsa, jemaah haji lansia asal Lombok, NTB sempat tersesat di kawasan Mina, Arab Saudi saat akan melakukan lempar jumroh. Inilah Hadijah Ahmad Muda, jemaah berusia 70 tahun asal Dusun Melayu, Lombok, tiba-tiba kehilangan arah, terpisah dari rombongan dan tersesat di tengah jutaan jemaah dari seluruh dunia. Dengan wajah kebingungan dan kelelahan, Hadijah berdiri lemas di depan maktab tim TV One yang berada di Mina, 2 km dari Jamrat. Beruntung Hadijah mengenakan identitas lengkap sehingga memudahkan tim kami untuk mendeteksi asal rombongan. Hadijah diketahui mengalami demensia, dirinya pun bahkan tak ingat saat ini sedang berada di Mekah melaksanakan ibadah haji. Alhamdulillah saat malam tiba petugas haji dari PPIH Kabar selanjutnya, pemirsa, pelaksanaan sholat Idul Adha di kota New York dan berbagai kota di Amerika Serikat berjalan tertib dan juga hikmat. Untuk mempererat silaturahmi, komunitas muslim di New York pun melangsungkan open house. Ribuan umat muslim memadati masjid-masjid, lapangan terbuka, hingga gedung komunitas untuk menunaikan sholat Id di New York. Di tengah suasana suci Idul Adha, penjagaan keamanan ditingkatkan secara signifikan. Polisi kota New York atau NYPD terlihat berjaga di hampir seluruh lokasi sholat. Selesai sholat, komunitas muslim di seluruh Amerika Serikat, termasuk komunitas muslim di Masjid Al-Hikmah, Queens, menggelar open house lebaran. Sejumlah makanan khas Indonesia disajikan secara gratis kepada para jemaah dan tamu yang hadir. Khusus di komunitas Masjid Indonesia, makanan yang dihidangkan antara lain gulai kambing, telur balado, hingga kerupuk khas tanah air. Tradisi open house saat Idul Adha menjadi wadah untuk mempererat silaturahmi antar warga Indonesia di perantauan. Tujuannya hanya ya silaturahmi sesama, karena bukannya orang muslim aja, non muslim tetangga juga kita ajak untuk saling celebration lah untuk Idul Adha ini. Momen Idul Adha menjadi pengingat bahwa di tengah berbagai kekhawatiran, spirit damai dan kebersamaan tetap bisa dijaga. Pemirsa, kabar tadi juga sekaligus menutup jumpa kita di Apa Kabar Indonesia akhir pekan kali ini. Saya Nadila Saleh dan juga rekan saya Rehana Mizia mewakili segenap tim bertugas di sini undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.